Begini, teori pertama adalah migrasi. Migrasi kan perpindahan kan. Iya, iya. Jadi di agama Buddha ada migrasi yang namanya vertikal. Ya, Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan, di mana bisa terjadi migrasi dari manusia menjadi dewa, dari dewa menjadi hewan, dari hewan masuk neraka dan seterusnya. Ya, sehingga jumlah penduduk di dunia ini selalu berubah, ya, karena adanya migrasi itu. Itu pertama. Kalau langkah pertama bagi orang non-Buddhis ya Romo ya, supaya mereka bisa tertarik gitu untuk mengenal Buddhis sehingga mereka mau belajar lebih lanjut gitu ya. Langkah pertamanya itu seharusnya apa? Menurut saya sih agama Buddha itu agama bahwa hidup ini tidak kekal. Oke. Kita kalau sudah meninggal tidak mengharapkan langgeng di surga, ya. Karena itu hanya proses. Kita harus mengakui bahwa hidup ini tidak kekal. Hidup ini bukan suka, ya, tapi duka. Ya, kita terima, karena kita terima lalu kita berusaha supaya jangan lebih duka dari sebelumnya. Ya. Nah, jadi kejujuran ini yang bisa kita jual. Ya. Dan kita tidak takut dengan mati, karena kematian sudah sering kita alami. Ya. Ada teman saya mengatakan agama Buddha itu maha kejam, ya, karena tidak memberikan ampun kepada yang minta ampun. Ya, karena saya bilang, percuma minta ampun, hukumannya lipat-lipat kali. Jadi yang penting jangan berbuat jahat, supaya jangan menderita, kan? Nah, itu yang bisa kita jual sebagai konsep dasar dari agama Buddha. Itu sebabnya kita bisa hidup tenang. Ya, karena kita tidak takut kepada hukuman dari mana-mana. Kita takut pada akibat perbuatan kita sendiri. Ya. Bagaimana? Jadi kejujuran inilah yang harus kita pertahankan. Dan keberanian mengatakan itu juga penting. Bagaimana kita menjawab orang-orang yang mengatakan bahwa saya kan tidak sesuci itu gitu ya. Maka itu saya membutuhkan penolong gitu untuk memaafkan saya, untuk mengampuni kesalahan yang sudah saya lakukan. Nah, kalau di Buddhisme itu setiap kesalahan saya itu saya dihukum gitu ya. Kapan selesainya gitu. Gimana? Iya, memang. Itu sudah kenyataan. Ya. Jadi hukum alam itu kan tidak bisa dilawan. Ya. Jadi sekarang Anda tinggal memilih lebih suka dibohongi kayak begitu, ya, atau lebih suka dijelaskan dengan terus terang, ya, bahwa misalnya contoh paling gampang, pandemi ini hukuman dari Tuhan atau bukan? Kalau betul hukuman, kok kejam sekali Tuhan itu? Sudah 2 tahun ini kita hidup susah loh, ya, nggak bisa kemana-mana. Kematian di mana-mana. Ya, kalau Tuhan kasih sayang dengan kita, tentu kita dibebaskan dari hukuman ini yang berat. Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab. Ya, toh? Silakan Anda berdoa. Ya, apakah Tuhan mendengarkan lalu menghapuskan itu virus COVID-19 dari dunia ini? Ini juga nggak mungkin kan dilakukan kan. Sama dengan tsunami di Aceh. Kenapa Tuhan nggak kasih tahu kalau ada tsunami? Ya. Artinya apa orang Aceh dianggap nggak ada oleh Tuhan. Jadi berarti kan bukan itu yang bekerja. Yang bekerja adalah hukum alam. Ya. Tidak pandang bulu siapapun agamanya, mati. Termasuk kita punya pembimas Buddha. Mati dulu di Aceh kena hantaman air yang masuk ke dalam rumahnya. Ya. Jadi artinya apa? Hukum alam, hukum karma, nggak bisa ditawar, nggak bisa disuap. Ya, itu betul-betul hukum alam. Ya, yang bekerja adalah hukum alam. Kondisinya masing-masing, karmanya masing-masing. Gitu. Nah ini nggak bisa dilawan. Kalau mereka mau berdebat kayak apa ya, kita tinggal kembalikan saja. Ya. Apakah Tuhan sayang sama Anda?
sayang. Kenapa kita punya family mati semua kena COVID? Ya. Itu nggak bisa dilawan. Mereka nggak bisa bantah. Iya, saya pernah ditanya mau. Jadi artinya kalau karma itu, jadi karma itu kan pribadi ya. Artinya karma kita itu nasib kita lain dengan anak kita karena karmanya berbeda, gitu kan. Jadi nasib kita dengan pasangan kita itu akan berbeda, gitu ya, karena karmanya berbeda. Nah, kemudian pertanyaan mereka adalah kenapa kayak tsunami itu ya bisa ratusan ribu orang meninggal sekaligus, gitu. Bukankah karmanya berbeda-beda? Kenapa terjadinya hukumannya seketika? Kan mereka kebingungan ya. Kan bukankah beban karmanya itu berbeda-beda di masa lalu, gitu kan? Kenapa bayarnya sama? Itu tuh gimana ya mau jawabnya? Begini, mungkin suatu saat di masa lalu ya kita melakukan perbuatan jahat bersama-sama. Tapi ada suatu saat di mana kita melakukan perbuatan buruk bersama-sama. Sebagai contoh begini, Hitler mengajak orang Jerman membenci orang Yahudi. Mereka menghukum orang Yahudi di kamar gas. Sekali mati ratusan ribu orang, jutaan orang. Nah, itu jadi berarti satu orang Hitler mengajak orang Jerman bersama-sama membunuh orang Yahudi. Itu contoh, ya. Jadi jangan heran kalau suatu saat sekian banyak orang mati juga karena melakukan perbuatan jahat bersama-sama. Gitu. Nah, ini penjelasannya. Oke. Bisa paham dong? Ngerti. Ya. Jadi meskipun individu, tapi kalau dikerjakan bersama-sama, karma buruknya juga bisa bersama-sama dan berkali-kali, tidak satu kali. Oke. Bagus Mo. Itu jawaban yang saya waktu itu kebingungan jawabnya gitu ya. Ada lagi Mo, misalnya apakah ketika kita lahir lagi, jadi misalnya saya nanti meninggal gitu ya, dan kemudian saya belum masuk nibbana, apakah saya akan lahir sebagai satu makhluk lagi? Kalau iya, kalau setiap makhluk habis meninggal hidupnya jadi satu lagi, berarti jumlah makhluk di dunia ini kan tidak pernah berubah gitu ya. Itu gimana? Apakah mungkin bahwa saya meninggal, tapi kemudian kelak saya lahir lagi itu bukan cuma satu, tapi bisa sampai ke 3 tubuh atau apa gitu? Bisa nggak? Begini, teori pertama adalah migrasi. Migrasi kan perpindahan kan? Iya. Jadi di agama Buddha ada migrasi yang namanya vertikal. Ya, Sang Buddha mengajarkan ada 31 alam kehidupan, di mana bisa terjadi migrasi dari manusia menjadi dewa, dari dewa menjadi hewan, dari hewan masuk neraka dan seterusnya. Ya, sehingga jumlah penduduk di dunia ini selalu berubah, ya, karena adanya migrasi itu. Itu pertama, namanya migrasi vertikal, ya. Kemudian ada yang namanya migrasi horizontal. Di dalam semesta ini, jumlah planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup itu kan lebih dari satu kan. Ya. Sekarang kita belum ketemu ya planet lain yang bisa ditempati oleh umat manusia. Ya. Tetapi pasti ada ya planet-planet lain yang bisa dihuni oleh manusia, ya, sehingga terjadi migrasi horizontal. Begitu. Ya. Ini penjelasan yang mungkin sekarang belum bisa diterima, ya, karena kita belum menemukan datanya. Tapi pertanyaan ini saya sudah jawab tahun 67. Wow. Ya, jadi puluhan tahun yang lalu pertanyaan ini sudah muncul. Oke. Kalau satu-satu kenapa jadi makin banyak manusia? Kita nggak tanya ikan teri yang mati kemana kan? Gitu? Nah, jadi penjelasannya secara rasional, ya, Anda kan sarjana, jadi saya bisa ngomong secara rasional. Ya, ada migrasi vertikal, ada migrasi horizontal. Satu Steve akan timbal lahir menjadi satu Steve yang lain, tapi
bukan manusia atau dewa, saya tidak tahu kan, tergantung dari karma Anda sekarang. Ya. Kalau banyak berbuat apa, banyak berbuat baik, tidak berbuat jahat, jadi dewa atau jadi manusia. Kalau serakah dengan materi, masuk alam peta. Gitu. Ini individual, ya. Tapi kan bisa bersama-sama, ya, tergantung karmanya masing-masing. Gitu. Jadi don't worry ya, agama bisa menjelaskan hal seperti ini. Saya puas dengan jawaban yang saya berikan tadi. Saya bisa terima itu, ya. Mungkin Anda belum dengar dari orang lain, tapi saya anggap ini jawaban yang masuk akal begitu. Ya. Meskipun kita belum mampu untuk mengikuti secara ilmiah buktinya. Ya.